Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada kesaksian surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kelemahan tubuh? Apakah itu sakit penyakit atau kelemahan tubuh dalam bentuk yang lain? Saya pribadi adalah sosok yang sejak kecil akrab dengan yang namanya kelemahan tubuh. Ada waktu di saat 1 SD saya diminta oleh wali kelas untuk keluar ruangan, duduk di teras sekolah guna berjemur. Mengapa berjemur? Sebab wajah saya terlihat begitu pucat. Orang bilang saya mengalami anemia. Dan banyak orang meyakini bahwa sinar mentari pagi dapat menolong saya untuk bisa memulihkan diri dari anemia berat tersebut. Dan memang sejak kecil saya mengalami masalah dalam hal darah. Ada gangguan genetik yang saya terima dari ayah saya. Dan pada puncaknya terjadi pada tahun 2007 ketika sekujur tubuh saya mengalami hipotermia. Begitu dingin, bahkan wajah dan mata sudah berubah menjadi kuning. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ada sumbatan pada pembuluh empedu di perut saya. Tindakan dokter mengharuskan saya menjalani endoskopi untuk membuka penyumbatan. Dan saya katakan kepada tim dokter bahwa rasanya perlu lebih tindakan splenektomi, pengangkatan limpa, seperti yang koko saya alami 2002. Tim dokter lantas menganalisa riwayat penyakit keluarga dan pada akhirnya menyetujui tindakan operasi besar pengangkatan limpa splenektomi berlangsung. 1 November 2007 adalah waktu di mana saya menjalani operasi yang dimaksud. Kantung empedu turut diangkat karena sudah rusak oleh karena batu-batu yang menyumbat di sana. Pun organ limpa harus diangkat untuk mengatasi gangguan kesehatan dalam tubuh saya. Bisa dikatakan saya adalah orang yang akrab dengan kelemahan tubuh. Dengan ketiadaan limpa, maka saya punya daya tahan tubuh yang jauh lebih lemah dibandingkan orang pada umumnya. Satu alat pertahanan tubuh telah tiada, yaitu organ limpa. Namun yang membuat saya bersyukur adalah betapa kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa dinyatakan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Menjadi sosok yang penuh dengan kelemahan membuat saya mawas diri bahwa kalau saya kuat itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, bukan karena saya cakap, tapi kalau saya bisa tetap kuat dan sehat, itu sungguh adalah kasih karunia Tuhan bagi saya. Maka kalau pada hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi kehidupan yang tidak mudah, apakah wabah penyakit COVID-19 atau mungkin anggota keluarga kita sedang terbaring lemah tidak berdaya oleh karena sakit penyakit, kelemahan tubuh adalah bagian yang kita hadapi sebagai manusia. Namun sikap mental, sikap spiritual dalam memahami dan memandang persoalan, dalam memandang sakit penyakit, itulah yang terpenting. Kasih karunia Tuhan
tetap ada menyertai setiap kita, sekalipun kita lemah, sekalipun tidak berdaya. Dan justru di tengah-tengah kelemahan itulah kita beroleh kekuatan, karena Tuhan hadir menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Jadi kalaupun kita sedang mengalami kelemahan, kesusahan, ataupun juga hal-hal lain yang membuat kita terpuruk, jangan goyah, jangan sedih, jangan panik, jangan khawatir. Jangkauan kasih Allah melampaui segala persoalan. Ia sanggup menyatakan pertolongan, kasih karunia-Nya seturut dengan kehendak-Nya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam menjalani hari-hari kehidupan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati sahabat.